Pernah kepikiran nggak sih kalau selembar kertas atau satu file di komputer kita itu bisa jadi penentu identitas dan bahkan masa depan kita? Nah, kali ini kita akan coba bedah tuntas soal dunia dokumen, sesuatu yang kelihatannya sepele, padahal penting banget dalam hidup kita. Pasti pernah dong ya, rasanya itu deg-degan pas nyari akta kelahiran, ijazah, atau mungkin kontrak penting yang entah keselip di mana. Momen-momen panik kayak gini nih yang jadi alasan kenapa kita perlu banget ngobrolin cara mengelola dokumen dengan benar. Nah, kalau dibiarin ya jadinya begini. Tumpukan kertas atau file digital yang berantakan itu bukan cuma soal nggak enak dilihat loh. Ini bisa bikin stres, buang-buang waktu, dan yang paling bahaya, kita bisa kehilangan informasi yang nggak akan bisa diganti lagi. Biar nggak pusing lagi, kita akan jalan-jalan singkat nih. Kita mulai dari akar masalahnya, terus kita bedah apa sih sebenarnya dokumen itu, syaratnya apa aja, kenapa penting banget, dan di akhir kita bakal punya semacam peta buat mengelolanya dengan baik. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kenapa sih masalah dokumen hilang ini krusial banget? Soalnya, ini bukan cuma soal kehilangan kertas, tapi bisa berarti kita kehilangan bukti diri, kehilangan hak, atau bahkan kehilangan kesempatan. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Dari kita lahir, akta kelahiran itu jadi bukti pertama kalau kita ada di dunia ini. Setiap ijazah yang kita dapat, itu bukti kerja keras kita selama bertahun-tahun. Jadi ini bukan sekedar kertas, tapi ini adalah fondasi dari cerita hidup kita. Nah, biar kita bisa mengelola sesuatu dengan benar, kita harus paham dulu dong apa yang kita hadapi. Yuk kita bedah definisi dari dokumen dan dokumentasi. Kelihatannya mirip, tapi ternyata artinya beda loh. Wah, menarik nih. Ternyata kata dokumen itu asalnya dari bahasa Latin docere, yang artinya mengajar. Ini nunjukin fungsi aslinya untuk ngasih kita informasi. KBBI juga bilang begitu, dokumen itu bukti keterangan. Jadi intinya, dokumen itu pembawa informasi dan kebenaran. Kalau dokumen itu bendanya, nah dokumentasi itu kegiatannya. Ini adalah sebuah proses yang aktif, mulai dari nyari, ngumpulin, ngolah data, sampai akhirnya menyajikan lagi dokumen itu jadi informasi yang berguna. Bisa dibilang dokumentasi ini yang bikin dokumen jadi hidup. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Coba lihat deh, dokumen itu sifatnya pasif, kayak buku yang cuma diem di rak. Sedangkan dokumentasi itu aktif. Ini kegiatan kita membaca, merangkum, dan menggunakan isi buku itu. Paham bedanya? Ini jadi kunci utama buat manajemen yang efektif. Oke, tapi tunggu dulu, nggak semua catatan atau tulisan bisa kita sebut sebagai dokumen resmi loh. Ada syarat dan ciri-cirinya. Yuk kita lihat apa aja. Jadi ada 4 syarat utama. Pertama, material. Artinya harus ada wujudnya, mau itu kertas, file PDF, atau apapun. Kedua, intensionalitas. Maksudnya, dokumen itu sengaja dibuat untuk jadi bukti, bukan cuma coret-coretan iseng. Ketiga, ada proses pembuatannya, misalnya diketik, dicetak, terus ditandatangani. Dan yang terakhir, ini yang paling unik, fenomenologis. Artinya orang-orang di sekitar kita sepakat dan mengakui, ya, ini adalah dokumen resmi. Nah, selain syarat tadi, dokumen yang baik itu juga punya ciri-ciri khas. Pertama, pesannya harus jelas dan gampang dimengerti. Kedua, dokumen itu harus hidup, artinya bisa diupdate kalau ada info baru atau perubahan kebijakan. Dan ketiga, biasanya punya format standar, jadi kita semua tahu di mana harus cari info penting kayak tanggal atau nomor surat. Oke, kita udah tahu nih apa itu dokumen. Sekarang pertanyaan terbesarnya, emang sepenting apa sih semua ini? Mari kita dalami fungsi dan peranannya. Ini dia fungsi paling utamanya dan ini krusial banget. Dokumen itu alat bukti yang sah. Coba bayangin, tanpa kwitansi gimana cara kita buktiin pembayaran? Tanpa kontrak, gimana kita mau menuntut hak? Di mana-mana dokumen itu jadi satu-satunya pegangan kita untuk membuktikan sesuatu. Kalau di sebuah perusahaan atau organisasi, dokumen itu ibarat memori kolektifnya. Dia nyimpen semua catatan penting, keberhasilan, bahkan kegagalan. Nah, dari memori inilah para pemimpin bisa belajar dari masa lalu, mengambil keputusan yang lebih baik, dan merencanakan masa depan. Dan perannya itu, wah luas banget. Contoh gampangnya, SOP atau prosedur kerja yang terdokumentasi dengan baik, itu bisa mastiin layanan ke pelanggan jadi konsisten dan berkualitas. Di dunia ilmu pengetahuan, publikasi ilmiah itu kan dokumen yang bikin ilmu terus berkembang. Jadi jelas ya, dokumen itu roda penggerak kemajuan. Kita udah balas apa dan kenapanya. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya.
Ini dia proses inti dari kegiatan dokumentasi. Prosesnya itu sebetulnya logis banget, mirip kayak kita lagi masak. Pertama, kita kumpulin dulu bahannya, yaitu data dan informasi. Kedua, kita catat dan olah bahan-bahan itu jadi resep yang jelas. Ketiga, kita publikasikan atau sebarkan resepnya biar bisa dipakai orang lain. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, kita arsipkan resep itu di tempat yang aman biar gampang dicari lagi nanti. Nah, semua yang kita omongin tadi bisa kita lihat di sini sebagai satu kesatuan. Anggap aja ini peta jalannya. Mulai dari pengertian dasarnya, jenis-jenisnya, sampai gimana cara menanganinya dan menyimpannya. Semuanya itu saling nyambung dalam satu sistem yang utuh. Jadi, pada akhirnya semuanya kembali ke ide ini. Dokumen itu adalah cara kita untuk menangkap sebuah momen atau informasi penting biar nggak hilang di telan waktu. Dokumen itu jembatan antara masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat kita renungan bareng-bareng. Semua prinsip yang tadi kita bahas itu tetap berlaku, tapi sekarang medannya serba digital. Gimana cara Anda memastikan file-file paling penting di laptop atau di cloud, entah itu scan ijazah, file kerjaan, atau foto kenangan, tetap aman, asli, dan bisa diakses 10 tahun dari sekarang? Ini pertanyaan penting untuk kita jawab di zaman sekarang.